Apa itu kanker sel plasma? Apa gejalanya dan apa penyebabnya? Kanker sel plasma adalah jenis sel darah putih dalam sumsum tulang. Dengan kondisi ini, sekelompok sel plasma menjadi bersifat kanker dan berlipat ganda. Penyakit ini dapat merusak tulang, sistem kekebalan tubuh, ginjal, dan jumlah sel darah merah. Penyebab multiple myeloma. Multiple myeloma terjadi saat sel plasma di sumsum tulang tubuh dan bergerak sangat cepat serta merusak sel-sel sehat seperti sel darah putih dan keping darah. Dalam keadaan normal, sel-sel plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi tubuh atau protein M. Saat sel-sel plasma menjadi myeloma, antibodi yang diproduksi tidak bekerja semestinya. Protein M akhirnya menumpuk dan merusak beberapa organ seperti ginjal, tulang, dan sistem syaraf. Penyebab multiple myeloma belum diketahui secara pasti dan benar. Namun, kondisi ini sering dikaitkan dengan MGUS. Sekitar 1 dari 100 orang yang menderita MGUS diperkirakan mengalami multiple myeloma. Ada beberapa faktor resiko yang menjadikan seseorang lebih berpotensi mengalami multiple myeloma, antara lain yaitu 1. Berjenis kelamin pria. 2. Berusia di atas 60 tahun. 3. Memiliki keluarga yang beriwayat multiple myeloma. 4. Mengalami obesitas. 5. Memiliki paparan radiasi seperti radioterapi. 6. Mengalami gangguan sistem imun. 7. Memiliki riwayat paparan atau kontak dengan bahan kimia, misal pada pekerja minyak. Gejala multiple myeloma. Pada tahap awal, penderita multiple myeloma tidak merasakan gejala apapun. Namun, seiring perkembangan penyakit, dapat muncul sejumlah gejala berikut, yaitu 1. Nyeri tulang, terutama pada tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang panggul. 2. Lebih mudah mengalami patah tulang. 3. Lebih mudah mengalami penyakit infeksi. 4. Tulang kaki lebih terasa lemas atau kebas. 5. Mulai timbul memar di kulit, mimisan, ataupun gusi berdarah. 6. Mual dan muntah. 7. Tidak nafsu makan. 8. Berat badan menurun drastis. 9. Anemia. 10. Sakit perut dan sembelit. 11. Sering merasakan lelah dan lemas tanpa diketahui penyebabnya. 12. Sakit kepala. 13. Pandangan gabur. 14. Menjadi linglung dan kebingungan. Apa itu teknologi stem cell dan apa manfaat teknologi tersebut bagi kehidupan kita? Stem cell adalah sel yang belum berdiferensiasi secara sempurna. Diferensiasi sel sendiri adalah hal penting karena proses ini akan membuat stem cell berubah menjadi sel dewasa seperti sel darah, sel otot, hingga sel saraf. Jadi, apa gunanya stem cell pada kehidupan kita? Sel yang belum diferensiasi ini dapat diisolasi dan induksi dalam sebuah media buatan atau in vitro agar menjadi sel yang diinginkan. Nantinya, sel yang diinginkan telah berhasil diinduksi. Ini akan diaplikasikan kepada pasien. Harapannya adalah stem cell akan tumbuh dan menggantikan sel-sel di tubuh yang mengalami kerusakan.
Ada dua jenis stem cell. Menurut Journal of Conservative Dentistry, berdasarkan sumber olehnya, maka stem cell dapat dibagi dua jenis, yaitu embryonic stem cell dan adult stem cell. Embryonic stem cell diperoleh dari sel embrio pada masa blastosid atau 5-7 hari setelah pembuahan dan ditumbuhkan pada media buatan. Karakteristik dari embryonic stem cell adalah stem cell ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi hampir semua jenis sel. Hal ini lantaran karena sel ini masih belum berdiferensiasi sama sekali. Sedangkan adult stem cell biasanya diperoleh dari sumsum tulang belakang dan tali pusar bayi yang kaya akan stem cell. Sel ini memiliki keterbatasan dalam diferensiasinya, karena sebagiannya sudah terdiferensiasi. Tetapi penggunaan adult stem cell dinilai lebih aman karena resiko stem cell berdiferensiasi menjadi sel yang tidak dikehendaki menjadi kecil daripada embryonic stem cell. Terdapat 3 opsi transplantasi, yaitu transplantasi stem cell ke tubuh pasien dilakukan 3 cara, yaitu transplantasi autologus, transplantasi allogenetik, dan transplantasi syngeneic. Perbedaannya adalah transplantasi autologus memanfaatkan stem cell-nya diri sendiri. Contohnya adalah penggunaan stem cell tali pusar yang disimpan saat kita baru lahir. Transplantasi allogenetik adalah transplantasi stem cell orang lain yang dinilai memiliki kecocokan dengan penerima donor. Stem cell ini bisa dari kerabat ataupun orang lain. Sedangkan transplantasi syngeneic adalah transplantasi stem cell dari saudara kembar. Benarkah sistem imun tubuh kuat dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Penyakit autoimun terjadi jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Padahal, sistem kekebalan tubuh seharusnya menjadi benteng dalam melawan sel asing seperti bakteri dan virus. Penyakit kelainan kekebalan tubuh ini bisa berdampak kepada banyak sekali bagian tubuh seseorang. Saking banyaknya tercatat ada 80 jenis penyakit autoimun dengan sebagai gejala yang sama. Hal ini membuat seseorang sulit diketahui apakah menderita gangguan ini atau tidak dan pada jenis yang sama. Sementara penyebab penyakit autoimun juga masih belum dapat dipastikan. Sejauh ini, penyakit autoimun belum diketahui. Meski demikian, ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit autoimun, yaitu genetik atau keturunan. Faktor resiko utama dari penyakit autoimun yaitu adalah faktor genetik. Meski demikian, faktor ini bukan satu-satunya yang bisa memicu reaksi kekebalan tubuh. Ada juga dari lingkungan. Faktor lingkungan merupakan hal yang penting dalam timbulnya penyakit autoimun. Faktor lingkungan mencangkup paparan zat tertentu seperti asbes, merkuri, perak, dan emas, serta pola makan yang kurang sehat. Perubahan hormon. Penyakit autoimun sering kali menyerang perempuan yang habis melahirkan. Hal ini menyebabkan hadirnya sebuah asumsi bahwa penyakit autoimun terkait atas perubahan hormon. Infeksi. Beberapa penyakit autoimun sering dikaitkan dengan terjadinya infeksi. Hal ini wajar saja,
karena sebagai gejala penyakit autoimun diperburuk oleh infeksi.